Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, terutama yang baru saja mengikuti pendidikan sholat khusyuk metode 3T, baik melalui offline maupun online yang dibimbing oleh para admin. Nah, kemudian setelah itu, Bapak, Ibu, para sahabat perlu melanjutkan pendidikannya dengan cara berlatih. Karena di dalam pendidikan sholat khusyuk metode 3T ini adalah bersifat teori, berlatih, dan praktek keseharian atau TBP. Jadi bukan hanya mendengarkan teori, membaca buku, kemudian mengikuti kajian-kajian, tetapi dia harus ada riadohnya, berlatihnya, dan praktek keseharian. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, porsi daripada mendengarkan ceramah atau pendidikan teori itu hanya 10% saja. Ilmu itu hanya berperan terhadap kekhusyuan sholat hanya 10%. Kemudian dilanjutkan dengan berlatih sungguh-sungguh, nah itu akan meningkat kemampuan khusyuknya itu menjadi kurang lebih 30%. Nah, setelah itu dalam jangka panjang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia terus-menerus akan meningkat seumur hidup sampai kekhusyuan itu mencapai 100%. Jadi teori saja baru 10%, berlatih kemudian 30%, kemudian praktek keseharian dalam kehidupan selama hidup yang dilakukan dengan sabar, istiqomah, dan bersemangat selama hidup. Nah, baru kita bisa mencapai 100% kehusuan. Bapak dan Ibu, para sahabat, pada pelajaran pendidikan berikut ini akan para sahabat dengarkan, yaitu penjelasan mengenai cara berlatih. Cara berlatih salat khusyuk metode 3T, apa yang disebut dengan sasmi. Satu ayat, satu minggu. Jadi sasmi itu tingkatan dari satu ayat, satu minggu. Nah, para sahabat nanti akan dibimbing juga oleh para admin, yaitu mendengarkan ceramahnya. Tujuannya supaya kita paham, lebih paham. Nah, kemudian setelah mendengarkan ceramahnya, kemudian mendengarkan audio berlatihnya, teknik berlatihnya, mulai dari menenangkan pikiran, bagaimana mentafakuri, bagaimana mentadaburi. Nah, inilah yang disebut dengan sasmi itu. Satu ayat, satu minggu. Nah, penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Insinyur Gatot Marhendra Dwita. Bapak Ibu dipersilahkan untuk mendengarkan rincian penjelasan tentang berlatih sasmi atau satu ayat satu minggu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk bersilaturahim melalui virtual, ya. Khususnya untuk Bapak Ibu jamaah pendidikan sholat khusyuk metode 3T angkatan yang ke-69, ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagaimana kita berlatih, ya, untuk
mencapai sholat khusyuk. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa terima kasih kita semua kepada guru kita semua, Bapak Kiai Haji Lukman Hakim, yang telah merumuskan metode 3T ini dan mengajak kita semua, Bapak Ibu, membimbing kita untuk bersama-sama meraih apa yang kita cita-citakan, yaitu sukses, husnul khotimah dan surga melalui sholat khusyuk. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah SWT untuk tetap bisa membimbing kita. Dan tak lupa terima kasih kepada Pak Didi sekeluarga, beliau sebagai Ketua KPM yang tidak lelah memfasilitasi kita semua, Bapak Ibu. Mudah-mudahan juga beliau sekeluarga diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah. Dan tak lupa juga kepada Mbak Yani yang selaku host, Bu Patmi pada malam hari ini yang tidak bosan-bosan membersamai kita, ya. Mudah-mudahan juga beliau sekeluarga diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmatin Allah, Bapak Ibu telah mengikuti ya pendidikan teori selama 6 hari kemarin, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu ikuti teori 6 hari kemarin bisa mendapatkan gambaran secara utuh, meskipun belum begitu dalam, gitu ya. Tapi ada gambaran secara utuh. Apa itu sholat khusyuk metode 3T? Dan posisi kita saat ini, sholat kita itu seperti apa? Nah, kedepannya saya mau bagaimana? Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Ya. 6 hari kemarin Bapak Ibu ngikutin teori. Seperti yang saya sampaikan, kalau Bapak Ibu ngikutin teori, sudah menganggap, saya sudah tahu, saya sudah bisa, gitu ya. Nah, mungkin malam hari ini tidak berlanjut. Nah, sayang sekali. Karena apa Bapak Ibu? Karena justru yang sangat penting mulai hari ini, Bapak Ibu akan mendapatkan bimbingan berlatih. Karena yang paling menentukan untuk khusyuk, berlatih ini Bapak Ibu. Jadi, pola pendidikan teori, berlatih, dan praktek keseharian itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu akan mulai berlatih, dan sebelum berlatih saya akan memberikan sedikit pemahaman secara utuh apa itu sasmi, 1 ayat 1 minggu. Nah, pelajaran ini yang saya bawakan ini, pengantar ini, nanti Bapak Ibu ini hanya kulitnya saja. Nah, nanti Bapak Ibu akan memperdalam tuh seperti yang disampaikan Pak Didi itu. Setiap hari Ahad dan Kamis diperdalam terus, ya. Dan ada tanya jawab setiap hari Selasa. Semakin kita akan menambah kekhusyuan kita dan pemahaman kita tentang sholat khusyuk metode 3T. Baik, supaya mempercepat waktu, saya akan buka slide-nya, Bapak Ibu. Pembekalan berlatih sasmi, 1 ayat 1 minggu sholat khusyuk 3T, tumak nina, tafakur, tadabbur. Nah, kita kembali lagi kepada teori yang kemarin Bapak Ibu pelajari ya, untuk reminding kita lagi. Inti sholat adalah zikrullah, ya. Jadi sholat itu adalah zikrullah atau mengingat Allah. Sedangkan arti sholat, ya, sholat itu artinya ya adalah hubungan antara hamba dan Tuhannya dalam rangka memuja, memuji, dan mengagungkan Allah, serta berdoa yang dilakukan dengan tumak
tumakninah, tafakur, tadabur, atau 3T. Nah, ini sholat. Maksudnya seperti itu. Sebagaimana Quran surat Toha ayat 14, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat atau dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ini jelas sekali Bapak Ibu, bahwa sholat itu untuk mengingat Allah, bukan mengingat yang lain. Ya, ini jelas sekali di dalam Quran surat Toha. Nah, sekarang apa sih fungsi khusyuk itu? Nih, yang pertama adalah khusyuk itu adalah ibadah pikiran dan jiwa. Nah, selama ini kalau kita sholat, Bapak Ibu, hanya gerakan dan bacaan sholat saja. Nah, sekarang ditambahkan kekhusyuan itu di dalam sholat. Jadi khusyuk itu sendiri adalah ibadah pikiran kita dan jiwa kita yang selama ini mungkin pikiran kita kemana-mana. Nah, kita didik pikiran dan jiwa kita itu, ya, yang sangat besar pahalanya di sisi Allah. Khusyuk adalah keterampilan pikiran dan jiwa, gitu, ya, keterampilan. Tentu kalau keterampilan itu memerlukan latihan dan perjuangan, Bapak Ibu. Khusyuk adalah perintah Allah. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan, sholatlah dengan khusyuk. Artinya perintah Allah, setiap sholat kita harus khusyuk, dan wajib tuh Bapak Ibu. Untuk melatih, membimbing, mendidik pikiran dan jiwa kita, dalam rangka membentuk akhlak mulia atau sarana untuk membentuk watak mulia sebagai penghuni surga. Salah satu fungsi dari khusyuk, sholat khusyuk ini adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan masih banyak akhlak lainnya yang dibentuk dengan khusyuk. Nah, nanti Bapak Ibu akan lihat sendiri di dalam poster berkaca diri, ya. Bila dimisalkan vitamin yang menyehatkan, maka sholat badan, ya, gerakan-gerakan sholat, dan gerakan lidah atau bacaan sholat ini, kalau boleh diibaratkan ini adalah bungkusnya, Bapak Ibu. Kalau ada vitamin itu kapsul, ya. Nah, sholat badan, gerakan-gerakan sholat, dan gerakan lidah, ucapan itu, merupakan bungkusnya vitamin itu. Tentu menyehatkan raganya karena di situ ada gerakan, ya, menyehatkan raganya. Sedangkan vitaminnya yang di dalam kapsul itu sendiri, itulah yang disebut khusyuk itu Bapak Ibu. Ya, jadi intinya, ya, atau vitaminnya di dalam kapsul itulah yang menyehatkan pikiran dan jiwa kita. Ini yang keempat. Yang kelima, fungsi khusyuk, ya, adalah memperbarui memori. Memori apa? Makna-makna bacaan sholat dan melatih mengingatnya. Dan yang keenam, memori makna-makna bacaan sholat. Kita ini punya memori Bapak Ibu bacaan sholat tuh, ya, makna-maknanya. Nah, apabila Bapak Ibu belum berlatih, nah, nanti direkam dulu di dalam memori ini. Maka nanti ada yang namanya sasmi 3T, merekam dulu. Nah, kalau sudah terekam makna-makna bacaan sholat ini, Bapak Ibu, di dalam kehidupan sehari-hari, memori ini sering berubah-ubah, Bapak Ibu. Ya. Posisinya, memori makna-makna bacaan sholat itu sering berubah-ubah. Kadang-kadang berantakan. Ya. Kenapa demikian? Karena setelah selesai sholat, nah, pikiran kita dipergunakan untuk kegiatan duniawi, yang kegiatan sehari-hari itu. Karena itu, pada saat sholat, itulah kesempatan kita menyusun kembali memori makna-makna bacaan sholat itu. Nah, ini ada 6 fungsi khusyuk nih, Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah poster berkaca diri
Ya, salah satu fungsi sholat yang khusyuk adalah membentuk akhlak mulia. Bapak Ibu, kita lihat di sini ya. Nih ada gambar yang gelap nih. Inilah karakter yang hina itu yang ada di dalam jiwa kita ini, Bapak Ibu. Ada 60 karakter yang hina di dalam diri kita ini. Ada lupa Allah, ada takabur, ada sombong, marah, dendam, buruk sangka, iri, dengki, dan lain sebagainya. Ada 60 karakter nih, Bapak Ibu. Dan karakter inilah, Bapak Ibu, yang menghancurkan kita. Karakter ini merupakan sumber penyakit, penderitaan, nah lebih-lebih hambatan rezeki. Ya. Dan inilah Bapak Ibu, karakter inilah yang membawa kita ke neraka nantinya, Bapak Ibu. Tetapi di dalam diri kita ada juga karakter yang mulia. Ada juga 60 lebih karakter mulia ini, Bapak Ibu. Ada ingat Allah, ada kasih sayang, jujur, berkorban, sabar, disiplin, istiqomah, dan lain sebagainya. Ada 60 lebih karakter mulia. Seimbang antara yang hina dan mulia di dalam diri kita ini. Tetapi, Bapak Ibu, termasuk saya, sebagian besar ini kita, didominasi oleh akhlak yang hina ini, yang hitam ini. Sehingga akhlak yang putih ini, Bapak Ibu, ya, mengecil, tertutupi, terdominasi oleh akhlak yang hina ini. Nah, sholat khusyuk inilah Bapak Ibu ya, yang bisa atau sarana untuk mempercepat perubahan akhlak nih. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu, kita harus berjuang, hijrah, ya, berjihad nih untuk merubah diri kita, akhlak kita dari akhlak yang hina menjadi akhlak yang mulia. Karena akhlak mulia inilah sumber kesehatan, kebahagiaan, kemudahan rezeki, dan akhlak mulia inilah yang membawa kita masuk surga, Bapak Ibu. Dan cara yang paling efektif adalah dengan sholat yang khusyuk. Nah, Bapak Ibu yang dirahmatin Allah, nah sekarang kita coba ingat lagi hubungan antara pikiran dan khusyuk. Kemarin sudah dijelaskan bahwa kalau kita sholat tidak khusyuk, ya, ciri-cirinya adalah pada saat sholat, pikiran kita kemana-mana. Ini gampang sekali nih, ya, untuk cirinya. Kalau kita tidak khusyuk, pada saat sholat, pikiran kita kemana-mana. Ya, umumnya adalah kekebendaan, pekerjaan, duniawi, pikiran kemana-mana. Tetapi sebaliknya, pada saat kita sholat khusyuk, ya, yaitu pada saat sholat, pikiran kita mengingat makna-makna bacaan sholat. Nih. Oleh karena itu, untuk mencapai khusyuk harus dilakukan tahapan-tahapan, Bapak Ibu. Yang pertama, ya, kita mengisi pikiran kita terlebih dulu dengan memahami teori. Teori sholat khusyuk 3T dan makna-makna bacaan sholat yang Bapak Ibu telah ikuti selama 6 hari kemarin tuh. Ya, diisi pikirannya dengan teori dulu. Terus yang kedua, mulai mengulang-ulang makna-makna bacaan sholat dengan cara berlatih. Nah, berlatihnya di luar sholat dulu. Yang disebut dengan berlatih sasmi. 1 ayat, 1 minggu. Ya. Nah, setelah berlatih di luar sholat, dilanjutkan untuk dipraktekkan. Dipraktekkan di dalam sholat. Awalnya sholat sunnah dulu, Bapak Ibu. Karena sholat sunnah kita biasanya itu di rumah dan tidak terganggu gitu. Kalau kita berlama-lama mengingat makna-makna itu, nggak ada masalah. Nah, sholat sunnah dulu. Yang akhirnya terbawa dalam sholat wajib. Tetapi bila kita berjamaah, ya, kita sebagai makmum, maka Bapak Ibu mau tidak mau harus mengikuti imam saja.
Ya. Hanya dengan cara inilah maka makna-makna bacaan sholat akan hidup dalam pikiran kita, dan dalam jangka panjang secara bertahap, memori dan program makna-makna bacaan sholat akan menguasai pikiran kita dan mengalahkan ribuan lintasan pikiran keduniawian. Ini alami Bapak Ibu. Ya. Nih kita coba lihat teorinya, ya. Di dalam otak kita ini Bapak Ibu, terdapat lebih dari 100 miliar sel saraf berisi memori, program-program pikiran, peristiwa-peristiwa, dan lain sebagainya. Yang kita telah rekam tuh Bapak Ibu, sejak kita kecil, direkam terus di dalam memori ini. Sehingga dalam satu hari, lebih dari 50.000 lintasan pikiran keduniawian itu yang hidup dalam pikiran kita. Karena itu, pada saat sholat, pikiran kita kemana-mana. Lintasan-lintasan pikiran itu muncul silih berganti. Ya. Dengan pendidikan teori, berlatih, dan praktek keseharian atau TBP, maka sholat khusyuk bisa dicapai secara alami. Ya. Karena lintasan pikiran kita itu udah keduniawian melulu yang terekam dari kecil, sementara memori makna-makna ini belum ada Bapak Ibu. Tentu memori keduniawian ini akan muncul silih berganti. Oleh karena itu, kita tanam, kita rekam memori makna-makna bacaan sholat itu terlebih dulu. Dan kita latih serta praktekkan nanti. Nah, prosesnya bagaimana? Nih, Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Nih. Yang pertama, ada kata bahasa Arab. Kalau kita sholat gitu ya. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Kata bahasa Arab. Kita sudah hafal dari kecil tuh. Ya. Terus yang kedua, kita sudah hafal juga artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Nih, kita sudah hafal nih kata bahasa Arab bacaan sholat ini dan artinya. Kenapa hafal? Karena sering diulang dan sering dihafalkan. Ya. Nah, inilah disebut memori kata bahasa Arab dan memori arti. Ini udah ada di dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Karena sudah dari kecil kita berlatih tuh. Ya. Tetapi dua memori ini ternyata tidak cukup untuk mencapai khusyuk. Ya, tidak cukup. Oleh karena itu perlu ditambah satu memori lagi Bapak Ibu. Yang selama ini kita abaikan ini. Yaitu memori makna penghayatan bacaan sholat itu. Nah, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Maknanya apa sih kasih sayang itu? Nah, coba nanti kita perhatikan ya. Jadi makna ini adalah penjelasan, penjabaran yang lebih luas dan terperinci untuk dihayati betul-betul. Serta dijiwai lebih dalam lagi. Yang selama ini mungkin kita hanya kata berita ini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kata-kata saja. Tidak menggetarkan jiwa kita. Nah nanti kalau kita hayati betul-betul maknanya, nanti akan terasa Bapak Ibu. Nah inilah proses pembentukan memori. Dibentuk dulu memorinya. Bagaimana cara membentuknya? Nih. Nah inilah Bapak Ibu akan berlatih nanti. Bapak Ibu akan diberikan nih file teks nanti dalam bentuk teks dan juga dalam bentuk audio. Teksnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, nanti Bapak Ibu benar-benar hayati, renungkan nih semua ya. Fahami dengan baik. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ada kata kunci makna, yaitu nikmat tiada henti. Nah, kata kunci ini penting Bapak Ibu.
Kenapa penting? Nanti kalau Bapak Ibu sholat misalnya lupa artinya, ya. Nah, terus misalnya sholat juga dalam kondisi yang buru-buru, misalnya jamaah, tidak sempat memaknai makna singkat, bahkan makna panjangnya mungkin nggak sempat lagi. Nah, ingat saja tuh kata kuncinya. Oh, nikmat tiada henti. Ya. Nah, terus ada makna singkatnya nih. Ya Allah, nikmat-Mu mengalir dalam diri saya tiada henti. Nah, ini yang kita ingat-ingat, nanti kita akan praktekkan. Ya. Nah, setelah itu, yang paling penting adalah penghayatan makna yang panjang ini. Inilah yang akan kita hayati, Bapak Ibu. Nanti ada audio Pak Kiai, kita dengarkan betul-betul sambil dihayati betul-betul. Ya, coba Bapak Ibu pahami ini kata demi katanya itu begitu indah. Coba, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penghayatan maknanya, Bapak Ibu harus hayati betul-betul. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau beri saya nikmat yang tak ternilai, air, udara, cahaya. Engkau beri saya penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, dan semua anggota tubuh ini. Ya Allah, nikmat-Mu mengalir dalam tubuh saya tiada henti. Kasih sayang-Mu kepada saya melebihi kasih sayang kedua orang tua saya. Bapak Ibu, kalau kita hayati betul-betul nih, akan menyadarkan kita yang selama ini kita hanya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada getaran. Nah, sekarang dengan menghayati ada makna panjang ini. Ya, bentuk kasih sayang Allah itu adalah nikmat yang kita nikmati nih Bapak Ibu sejak kita dalam kandungan hingga saat ini nih. Begitu besarnya kasih sayang Allah tuh. Kita hayati betul-betul, kita dengarkan tuh, ya. Audionya Pak Kiai diulang lagi, didengarkan lagi. Maka Bapak Ibu nanti secara bertahap Bapak Ibu akan tersadarkan. Ya. Kesadaran kita akan bangkit, insyaf dan keyakinan kepada Allah mulai tumbuh Bapak Ibu. Pada saat disebut Bismillahirrahmanirrahim, terasa betul kasih sayang Allah tuh Bapak Ibu. Nah, nanti nikmat sekali kita menghayati ini Bapak Ibu. Sehingga pikiran kita tidak sempat kemana-mana. Saking indahnya kita menghayatinya Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu berlatih terus. Secara bertahap nanti. Awalnya mungkin kita hanya hafal. Lambat laun terhayati, terasakan sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Oleh karena itu harus istiqomah, SIB. Sabar, istiqomah, dan bersemangat hingga akhir hayat nih. Ini kuncinya Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang apa sih tujuan utama berlatih sasmi? Bapak Ibu nanti berlatih sasmi itu apa sih tujuan utamanya? Nih, Bapak Ibu. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, kita membuat rekaman dalam pikiran kita, memori pikiran kita. Yang sebelumnya mungkin tidak ada tuh, Bapak Ibu, rekamannya itu. Yang ada hanya memori kata dan arti. Nah, sekarang ditambah tuh, direkam di dalam memori kita nih. Yaitu makna-makna bacaan sholat. Kemudian secara bertahap akan terbawa dalam sholat yang khusyuk. Nah, ini tujuannya yang paling utama nih Bapak Ibu. Yang kedua, ya, berlatih sasmi pada hakikatnya adalah zikir. Ya, Bapak Ibu ingat betul tuh, zikir ini. Atau mengingat Allah. Memuja, memuji, dan mengagungkan Allah dengan kualitas terbaik. Karena dilakukan dengan tumak nina, tafakur,
tadabur atau 3T yang sangat besar pahalanya di sisi Allah. Ya, yang selama ini mungkin Bapak Ibu persepsi kita tentang zikir itu mungkin hanya kita mengulang-ulang bacaan misalnya. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, hanya kata. Itu bagus Bapak Ibu, jangan ditinggal. Ya. Nah, sekarang di dalam KPM ini kita tingkatkan kualitasnya. Mengingat Allah, memuja, memuji, dan mengagungkan Allah dengan kualitas terbaik. Kenapa? Kita dengan tumak nina mengerti apa yang kita ucapkan, serta memahami, menghayati apa yang kita ucapkan. Sehingga manfaatnya sangat-sangat besar, dan pahalanya sangat besar di sisi Allah, Bapak Ibu. Nih. Ya, kalau ada yang malas nanti berlatih, ingat tuh, ini zikir, pahalanya sangat besar. Nih, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmatin Allah, sekarang bagaimana sih cara berlatih sasmi itu? Nah, Bapak Ibu coba yang baru nih, yang angkatan 69, diperhatikan betul-betul karena Bapak Ibu akan berlatih seperti ini nanti. Ya, yang pertama, Bapak Ibu tadi akan dikirim oleh admin file berbentuk teks seperti yang saya perlihatkan tadi ya. Nah, kita pahami dulu. Ada teks tertulisnya, bahasa Arabnya, artinya, kata kuncinya, makna singkatnya, dan penghayatan makna lengkap. Kita pahami betul-betul dulu. Kita baca pelan-pelan sambil kita pahami. Nah, bila perlu, supaya Bapak Ibu lebih hafal gitu ya, bila perlu, kalau Bapak Ibu punya waktu nih, boleh ditulis sebanyak 20 kali tuh, agar lebih hafal, terutama bagi kita yang sudah berumur ini, kalau berlatih itu mudah tertidur. Nah, ini cara Bapak Ibu, supaya kita lebih mantap lagi, lebih cepat. Ini yang pertama. Yang kedua, selain Bapak Ibu dikirimkan oleh admin teks, ya, file dalam bentuk teks, Bapak Ibu juga dikirimkan oleh admin file dalam bentuk audio. Ya, ada 2 audio. Yang pertama audio ceramah singkat. Nah, Bapak Ibu dengarkan saja ceramahnya atau petunjuk singkat itu. Setelah itu adalah audio berlatih. Ya. Berlatih mendengarkan menggunakan audio. Nah, nanti Bapak Ibu coba didengarkan tuh. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam audio berlatih itu Bapak Ibu, nanti ikutin aja petunjuk-petunjuk ya, apa yang disampaikan Pak Kiai di dalam audio itu dengarkan saja. Ya. Nah, nanti setelah berlatih, dengarkan, hayati. Nah, nanti di tengah-tengah tuh ada jeda suara. Ya, suaranya berhenti sejenak. Nah, itu bukan rusak audionya, bukan. Memang sengaja ada jeda di tengah-tengah itu. Gunanya apa? Bapak Ibu membuat rekaman dengan suara sendiri di dalam hati, mengulang makna singkat bacaan sholat itu. Antara lain Al-Fatihah. Ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti pada saat jeda Bapak Ibu ulang lagi dengan suara sendiri di dalam hati makna singkatnya. Ini yang kedua. Ya, setelah mendengarkan audio selesai, nah saatnya Bapak Ibu berlatih tanpa audio. Berlatih merangkai mengucapkan bahasa Arabnya, kemudian diikuti mengucapkan artinya, dan selanjutnya mengucapkan makna singkatnya sebanyak 20 kali, Bapak Ibu. Supaya mantap. Ya, contoh ya. Misalnya sasmi Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan 20 kali secara berurutan.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu dilanjut. Ini ucapkan dengan keras ya, Bapak Ibu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Artinya ini. Setelah itu dilanjut, ucapkan makna singkatnya. Ya Allah, nikmat-Mu mengalir dalam diri saya. Tiada henti. Nih, makna singkatnya. Jadi rangkaian ini Bapak Ibu ulang-ulang selama 20 kali. Nah, ini yang pertama. Kemudian setelah selesai latihan itu yang 20 kali tadi, nah Bapak Ibu merangkai mengucapkan bahasa Arabnya, kemudian mengingat atau mengucapkan di dalam hati artinya, dan makna singkatnya sebanyak 7 kali. Ya, contoh, ya, ucapkan ayatnya atau dalam bahasa Arabnya, ucapkan dengan keras, dengan lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu ingat dalam hati dan ucapkan di dalam hati, tidak diucapkan melalui lisan, dalam hati saja. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Selanjutnya ingat dalam hati dan makna singkatnya ucapkan di dalam hati, ya Allah, nikmat-Mu mengalir dalam diri saya tiada henti. Dan ini lakukan 7 kali. Jadi bedanya Bapak Ibu, yang tadi yang 20 kali itu diucapkan secara lisan keras semuanya. Ayatnya dengan lisan yang keras, ya. Artinya juga dengan lisan yang keras. Terus makna singkatnya juga dengan lisan yang keras. Tetapi yang 7 kali ini yang diucapkan dengan lisan yang keras itu adalah kata bahasa Arabnya aja. Sedangkan arti dan makna singkatnya diucapkan di dalam hati saja. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena nanti pada saat kita praktek di dalam sholat, yang diucapkan itu dengan lidah kita adalah bahasa Arabnya saja. Sedangkan arti dan makna singkatnya adalah dalam hati saja kita ingat-ingat. Ya, ini yang keempat. Rangkaian berlatih ini dilakukan 1 hari minimal 1 kali. Bapak Ibu, terserah waktunya. Yang nyaman bagi Bapak Ibu. Misalnya ada Bapak Ibu yang melakukan latihan ini pada saat selesai sholat tahajud misalnya. Atau siang hari. Ya, tergantung kondisi Bapak Ibu yang paling nyaman, yang mungkin tidak ada yang ganggu misalnya, gitu ya. 1 kali saja sehari semalam tuh. Tetapi kalau Bapak Ibu bersemangat nih, saya semangat nih, saya akan berlatih terus. Nah, boleh tuh 1 hari tuh lebih dari 1 kali. Tetapi tidak boleh melebihi 3 kali. 3 kali saja maksimal ya, Bapak Ibu. Nih, yang kelima tadi adalah 1 kali atau maksimal 3 kali. Nah, terus yang paling penting Bapak Ibu dalam berlatih ini, kunci keberhasilan ini adalah yang pertama adalah hindari tergesa-gesa. Ya, nah banyak sekali Bapak Ibu selama ini karena mungkin usia kita sudah berumur, sudah senior, kepingin cepat-cepat khusyuk. Ya, akhirnya apa? Berlatihnya malah berantakan. Ya, karena tergesa-gesa, ingin instan segera khusyuk. Padahal Bapak Ibu, sholat khusyuk ini bertahap. Secara alami kita latih. Ya, bertahap Bapak Ibu. Nanti kita akan merasakan kekhusyuan itu setahap demi setahap. 5%, 10%, dan terus meningkat sampai akhir hayat kita. Inilah perjuangan kita, hijrah kita, ya, jihad kita itu dinilai oleh Allah Bapak Ibu. Kesungguhan kita akan membuahkan hasil setahap demi setahap. Usahakan menikmati bacaan sholat, walaupun waktunya sedikit lebih lama dari sebelumnya. Nah, tentu kalau kita pakai penghayatan, nah tadi kan dipraktekkan tuh dalam sholat sunat terlebih dulu misalnya. Tentu lebih lama.
kita ingat yang namanya makna singkatnya tuh. Ya. Dan Bapak Ibu coba menikmati bacaan sholat tuh. Walaupun waktunya lebih lama dari sebelumnya. Yang paling penting adalah tanamkan di dalam hati kita untuk bersyukur kepada Allah nih, Bapak Ibu. Penting sekali itu. Yang telah memberikan kesempatan kita untuk berlatih, untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Ya, Bapak Ibu, kalau tidak ada pendidikan seperti ini, mungkin kita terlena. Ya, kita terlena seolah-olah sholat kita sudah hebat, ternyata sholat kita masih sholat mabuk, Bapak Ibu, coba bayangkan. Nah, kita di dalam KPM ini dibimbing oleh Allah, Bapak Ibu, dipertemukan, kita bersama-sama belajar di sini, Bapak Ibu. Lakukan sesuai kemampuan masing-masing, dengan sabar, istiqomah, dan bersemangat hingga akhir hayat. Ya, karena sholat dilakukan sampai akhir hayat, Bapak Ibu. Latih terus, dan praktekkan hingga akhir hayat. Insya Allah kekhusyuan itu pasti Bapak Ibu akan bertahap, sedikit demi sedikit, dan itulah nilai kita di sisi Allah. Tetapi bila kita sholat berjamaah, ikuti saja imamnya. Nah, biasanya, ya, ini pengalaman kita, kalau berjamaah di masjid, apalagi imamnya tidak tahu 3T, wah, sholatnya cepat. Ikuti saja Bapak Ibu. Bila perlu imamnya, kalau kita kenal gitu ya, diberi informasi tentang sholat khusyuk metode 3T ini. Ini cara berlatihnya. Nah Bapak Ibu yang dirahmatin Allah, saya menginformasikan lagi di sini. Berlatih sholat khusyuk atau sasmi 3T itu, tumak nina, tafakur, tadabur. Nih, saya ingatkan lagi karena masih banyak bertanya-tanya. Apakah ini sesuai Al-Quran? Apakah ada dalilnya gitu? Masih seperti itu. Maka saya ingatkan lagi. Berlatih sasmi 3T ini sesuai Al-Quran dan hadis. Tidak hanya itu. Berlatih sasmi 3T ini sejalan dengan ilmu pengetahuan atau sains modern. Antara lain ilmu kedokteran jiwa, neuroscience, dan psikologi, Bapak Ibu. Nah, salah satu jamaah kita, beliau adalah dokter kesehatan jiwa, Bapak Ibu. Juga berlatih, Bapak Ibu. Dan beliau testimoni nih. Namanya Dr. Ine Irawati. Ya. Dan beliau testimoni nih, Bapak Ibu, di kita nih. Testimoninya seperti ini. Berlatih sasmi 3T sangat sesuai dengan Al-Quran dan hadis, serta ilmu kedokteran jiwa. Setelah berlatih sasmi 3T dengan sungguh-sungguh, akan merasakan hasilnya berupa kesehatan pikiran dan jiwa menjadi lebih baik. Sasmi 3T dalam audio yang dilatih berulang-ulang sangat sesuai dengan ilmu pengetahuan kedokteran jiwa dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, nah ini Bapak Ibu nanti tahapan-tahapan itu ada di dalam audio Bapak Ibu. Ikuti saja audionya, ya. Nah, di dalamnya ada interview. Apa itu interview? Memberikan pemahaman sebelum berlatih. Yang kedua atau B adalah induksi, membimbing secara teknis saat berlatih. Terus yang ketiga disebut deepening, membimbing penghayatannya lebih dalam. Yang keempat, terapi pikiran, memberikan sugesti, kalimat-kalimat yang bermanfaat. Dan yang kelima adalah terminasi, yaitu sugesti kalimat penutup agar lebih segar. Nah, ini semua ada di dalam audio berlatih yang dibimbing oleh Pak Kiai langsung, Bapak Ibu. Ya. Jadi, manfaat sasmi 3T ini luar biasa, kata beliau nih. Selain memperbaiki kesehatan jiwa dan raga, hal yang terpenting adalah telah terbukti secara bertahap bisa memperbaiki akhlak menjadi lebih baik. Bila dilakukan dengan sabar, istiqomah, dan bersemangat atau SIB selama hidup, insya Allah
sukses, husnul khotimah, dan surga atau SAS bisa diraih dengan ampunan, rahmat, ridho, daya, dan kekuatan Allah SWT. Ya, ini sekilas tentang penjelasan atau testimoni Ibu Dr. Indah Irawati SPKJ. Nah, Bapak Ibu, dalilnya bagaimana sih? Nah, kemarin udah kita jelaskan dalilnya. Nah, kita tampilkan lagi nih. Metode 3T atau tumak nina sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ada Al-Qurannya, Bapak Ibu boleh lihat lagi nanti dalam Al-Quran. Ya, tafakur juga seperti itu, Al-Qurannya, dalil Al-Qurannya jelas. Dan tadabbur juga dalil Al-Qurannya jelas. Ya. Nah, sekarang proses 3T itu seperti apa sih? Ya, ini penting sekali, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah kondisi 3T itu sendiri. Apa itu kondisi 3T? Yang pertama adalah tumak ninah atau tenang. Apa itu tumak ninah? Dalam kondisi tumak ninah kita istirahat sebenarnya, Bapak Ibu. Pikirannya diistirahatkan, ya, badannya, gerakan-gerakannya, ya, seluruh otot-otot tubuh kita ini ditenangkan, dilemaskan, dikendorkan, pikiran kita ditenangkan, perasaan kita ditenangkan, ya. Nah, kalau kepingin lebih cepat lagi, kondisi tumak ninah itu atau kondisi tenang tuh bisa ditarik nafas. Nah, sesuai ilmu kedokteran juga, tarik nafas, hembuskan, ya. Nah, ini secara ilmu pengetahuan modern, Bapak Ibu, mempercepat kondisi tumak nina itu atau mempercepat kondisi alfa di dalam pikiran kita. Setelah tumak nina dengan kondisi yang baik, nah, timbul tumak nina, maka lakukan tafakur dan tadabur. Ya, tafakur dan tadabur itu menyadarkan kita, menginsyafkan kita, meyakinkan kita tentang siapa Allah itu. Nanti akan tumbuh kesadaran kita, Bapak Ibu. Jiwa terasa tunduk, berendah diri, dan khidmat atau khusyuk di hadapan Allah. Nah, nanti dibimbing tuh oleh Pak Kiai. Di dalamnya ada kata-kata Allah memahami kita. Ya. Serahkan semua kepada Allah. Pada saat itu gelombang otak kita dalam kondisi alfa, sehingga nanti akan terserap, ya, akan terekam di dalam alam bawah sadar kita, Bapak Ibu. Apa yang kita ucapkan, kita hayati itu. Tanda-tandanya nanti pada saat kita tafakur, tadabbur, dan tumak nina itu bagus, jiwa raga kita akan lebih segar, Bapak Ibu. Dan tafakur, tadabbur atau 3T ini adalah mendidik pikiran kita. Yang selama ini pikiran kita ini lebih banyak ke negatif, nah sekarang dididik untuk pikiran-pikiran yang positif. Dan pada saat 3T inilah kita merekam, ya, merekam di memori ini tentang pikiran-pikiran positif itu kita rekam. Ya, ada program-program positif di dalam memori kita. Ini kondisi 3T. Nah, nanti Bapak Ibu berlatih tuh, ya, semakin bagus 3T-nya, maka manfaat langsungnya semakin nyata, Bapak Ibu. Ada manfaat langsung nih. Kurang lebih ada 13 manfaat langsung nih, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu baca sendiri, ya. Dan yang paling penting, Bapak Ibu, karena 3T ini, Sasmi 3T ini merupakan zikir dengan kualitas terbaik, maka malaikat ikut mendoakan kita, Bapak Ibu. Dan ibadah, pahala ibadah pikiran dan jiwa pada saat Sasmi 3T ini sangat besar, Bapak Ibu. Dan inilah bekal menghadapi sakaratul maut. Karena kita rekam terus di dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Ya. Memori-memori positif itu di dalam pikiran kita. Nah, nanti akan terekam terus. Nah, pada saat akhir hidup kita ini muncul. Ya. Muncul dalam bentuk nanti nafsul mutmainnah. Nih, bekal menghadapi sakaratul maut. Prosesnya seperti apa? Nah, Pak Kiai menyebutnya 8M.
Yang pertama adalah memahami dulu. Nah, seperti yang tadi, dilihat teksnya, dibaca pelan-pelan, dipahami dulu. Setelah itu dihayati betul-betul. Nah, setelah dihayati baru merasakan kalau bismillahirrahmanirrahim, merasakan betul nikmat-nikmat Allah itu mengalir dalam diri kita siang dan malam. Merasakan. Nah, setelah itu diulang-ulang Bapak Ibu. Ya, diulang-ulang selama 1 minggu. Al-Fatihah itu 1 ayat diulang-ulang 1 minggu tuh. Nah, setelah diulang-ulang, menikmatinya lebih dalam lagi tuh. Menikmati betul-betul. Nah, kalau sudah menikmati Bapak Ibu, yang langkah keenam ini, proses keenam adalah mengobati. Ya, mengobati pikiran kita yang negatif, jiwa kita negatif. Bahkan Bapak Ibu mengobati secara fisik. Banyak di antara jamaah kita yang sebelumnya itu sakit-sakitan. Nah, ini jadi sehat Bapak Ibu. Karena sumber penyakit itu sebagian besar dalam pikiran. Nah, pikiran kita obati, kita luruskan, kita tanam pikiran positif, akhirnya mengobati secara fisik. Bahkan kehidupan kita akan lebih baik, rezeki kita lebih lancar. Ini banyak sekali Bapak Ibu testimoni dari jamaah. Saya juga mengalami hal tersebut. Setelah mengobati, jangan lupa Bapak Ibu terus membiasakan dalam kehidupan ini. Dibiasakan terus. Akhirnya mengekalkan. Maksudnya mengekalkan itu, ya, pikiran-pikiran positif, jiwa yang positif terbentuk ini Bapak Ibu, kita akan bawa nanti ke alam akhirat. Ya, positif ini menjadi kebahagiaan nanti, surga di akhirat, maka dikekalkan di alam akhirat itu. Nih 8M Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu mendalami lagi, insya Allah mengikuti kajian pada hari Kamis dan Ahad. Bapak Ibu yang dirahmatin Allah, supaya lebih tergambarkan ya, apa itu pengulangan-pengulangan kata itu, ada baiknya saya akan menganalogikan seperti ini, ya. Bapak Ibu mengalami akibat negatif pengulangan kata-kata. Contoh yang sangat sederhana. Misalnya kita berumah tangga ini Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita ini mungkin karena capek urusan pekerjaan, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita ini gampang tersinggung biasanya. Gampang marah. Ya. Kadang-kadang kata-kata kita itu menyakiti atau kita mendapatkan kata-kata yang nggak enak dari pasangan kita, istri atau suami atau anak misalnya. Ada kata-kata yang nggak enak itu, kita tangkap tuh. Nah, setelah itu kita merasakan, kita ulang-ulang tuh Bapak Ibu. Tadi dia ngomong seperti ini, maksudnya apa ya? Dia kok tega ngomong seperti ini? Apa dia nggak sayang ke saya? Oh, diulang-ulang tuh kata negatif tuh Bapak Ibu. Akhirnya apa? Timbul rasa sedih akibat mengulang kata-kata yang nggak enak tadi. Timbullah marah kita Bapak Ibu. Nih, diulang-ulang kata-kata itu. Bahkan tidak bisa tidur. Nih, bangun tidur ingat kata-kata itu. Bahkan kita ingat tuh ya karakter-karakter negatif dia yang dulu teringat akibat mengulang kata-kata negatif yang terucap tadi Bapak Ibu. Akhirnya larut dalam kesedihan, larut dalam kemarahan, wajah kita semakin murung. Kalau diulang-ulang terus, bahkan tidak bisa makan nggak enak, yang disebut dengan tenggelam dalam kesedihan, tenggelam dalam kemarahan, wajahnya putus asa, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, banyak sekali contoh hal ini. Akibat kata-kata yang sepele, yang nggak enak diulang-ulang, akibatnya Bapak Ibu, tidak sedikit orang yang melakukan kekerasan,
melakukan pembunuhan, karena diulang-ulang tuh. Dibisikkan oleh setan lagi, diulang-ulang, diikuti lagi. Akibatnya kita sakit. Tidak hanya sakit secara mental, psikis, bahkan sakit secara fisik, Bapak Ibu. Nih, pengulangan kata-kata yang negatif. Nah, sekarang ada kata-kata positif itu yang selama ini tidak kita ulang-ulang maknanya. Ya, apa itu? Bacaan-bacaan sholat. Nih, sholat dilakukan 5 waktu, 17 rakaat. Al-Fatihah diulang-ulang. Coba bayangkan Bapak Ibu. Inilah pengulangan kata-kata positif. Bapak Ibu dengarkan audio. Bismillahirrahmanirrahim. Didengarkan di situ. Ya, maknanya, ya Allah, nikmat-Mu mengalir dalam diri saya siang dan malam. Kasih sayang-Mu melebihi kasih sayang kedua orang tua saya. Diulang-ulang, dihayati. Maka akan tumbuh kesadaran. Rasa bahagia tumbuh. Semakin dalam kita menghayati, mengulang-ulang, maka kita akan larut dalam kesadaran itu, Bapak Ibu. Akan bahagia terasa, meskipun mungkin kondisi kita secara fisik, rezeki kurang atau gak disayangi orang lain. Bisa jadi Bapak Ibu, tapi kita tetap bahagia. Merasa disayang oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang Allah kita rasakan dalam bentuk nikmat-nikmat yang melekat di dalam diri kita, Bapak Ibu. Diulang-ulang terus, dihayati semakin dalam, maka kita tenggelam dalam kesadaran itu. Rasa bahagia semakin tinggi. Maka tidak heran Bapak Ibu, sholat itu adalah hiburan para nabi dan rasul. Bahagia pada saat sholat karena menghayati makna-makna bacaan sholat. Dan akhirnya menumbuhkan kesehatan jiwa dan raga. Akhlak semakin bagus. Kesehatan secara fisik juga semakin bagus. Ya, nih inilah Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu berlatih sasmi ihsan pada malam hari ini. Sebelum Bapak Ibu berlatih Al-Fatihah, didului ihsan dulu. Atau di dalam sholat itu ada kata-kata sami Allah. Ya, ihsan itu. Apa itu sasmi ihsan? Intinya adalah kita menyadari, dilatih untuk menyadari bahwa hidup kita itu tidak terlepas dari peran Allah. Mulai kita diciptakan oleh Allah, hingga saat ini diurus oleh Allah, bahkan nanti sampai di akhirat kita juga tidak terlepas dari peran Allah. Ini yang penting disadari dulu Bapak Ibu. Peran Allah di dalam diri kita dan alam semesta ini mutlak. Ini yang pertama. Kedua, meyakini bahwa Allah itu memahami pikiran kita. Ya, Allah paham apa yang ada di pikiran kita itu. Perasaan kita, Allah paham. Isi hati kita, Allah paham. Jiwa dan rohani kita, Allah paham. Yakinkan Allah selalu melihat apapun yang kita kerjakan. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ini yakinkan Bapak Ibu. Jadi Allah itu dekat. Yakinkan Allah melihat, memahami pikiran kita. Ya, dikondisikan terlebih dulu sebelum sholat. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau sudah berlatih, kita merasakan betul Allah itu memahami pikiran kita. Sehingga malu pada saat sholat, pikiran kemana-mana itu malu Bapak Ibu. Karena Allah memahami pikiran kita, perasaan kita, isi hati kita, jiwa kita, dan rohani kita. Yang ketiga,
meyakini bahwa apapun yang kita rasakan saat ini, yang kita rasakan, kita butuhkan, Allah sangat paham, Bapak Ibu. Nah, kondisi inilah kondisi ihsan yang akan kita bentuk di dalam jiwa kita. Bagaimana ihsan itu di dalam Al-Quran? Nah, coba kita simak. Di dalam Quran surat Qaf ayat 16, saya bacakan saja terjemahannya Bapak Ibu. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Dan kami lebih dekat padanya daripada urat lehernya. Ini kata-kata kiasan. Intinya adalah Allah itu dekat, Bapak Ibu. Bagaimana tidak dekat? Jantung kita digerakkan oleh Allah. Semua organ tubuh kita ini, Bapak Ibu, digerakkan oleh Allah, diurus oleh Allah. Quran surat Qaf ayat 16. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia Allah mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Quran surat Toha ayat 7. Ya. Allah tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Yang orang tidak tahu, Allah tahu, Bapak Ibu. Dan Dialah Allah yang disembah, baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Al-An'am ayat 3. Ditambah lagi dengan hadis Rasulullah, riwayat Muslim nomor 8, Rasulullah bersabda, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Melihatnya dalam tanda petik. Karena Allah itu Maha Esa. Tetapi jika engkau tidak mampu melihatnya dalam tanda petik, maka ketahuilah bahwa Dia selalu melihat. Yakinkan diri kita. Allah selalu melihat kita, Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, ya, yang tersembunyi dalam bentuk rasa, ya, terus di dalam hati kita, niat-niat kita, pikiran kita yang tersembunyi, Allah tahu, Allah melihat, Bapak Ibu. Inilah dalil atau bimbingan Al-Quran tentang ihsan. Nah, terus bagaimana berlatihnya? Nah, Bapak Ibu nanti dikirimkan oleh admin teks seperti ini dan audio. Nah, kita coba simak teksnya. Sami Allahu liman hamidah. Atau singkatnya adalah Sami Allah. Artinya, maha mendengar Allah. Kata kunci maknanya, memahami. Maksudnya, maha mendengar Allah. Allah maha mendengar itu, maksud yang kita pahami betul itu adalah, Allah itu memahami kita. Ya, memahami. Makna singkatnya, ya Allah, Engkau memahami pikiran, perasaan, dan hati saya. Penghayatan maknanya yang perlu kita benar-benar hayati atau tadabburi adalah, ya Allah, Engkau memahami pikiran saya, perasaan saya, isi hati saya, keadaan saya. Engkau melihat dan menyaksikan saya. Saya sedang memuja dan mengagungkan Engkau, ya Allah. Nah, Bapak Ibu, benar-benar difahami, dihayati betul-betul. Nah, semakin kita banyak berlatih, insya Allah kita merasakan kedekatan Allah itu. Ya, sehingga karakter kita akan terbentuk, Bapak Ibu. Akan tumbuh sifat-sifat jujur, amanah, tanggung jawab, karena merasa selalu disaksikan Allah. Selalu berbuat baik dan memberikan yang terbaik dalam bekerja, karena menyadari selalu dinilai Allah. Meskipun pekerjaan kita, niat-niat baik kita itu nggak ada yang menghargai manusia ini, Bapak Ibu. Tapi Allah menghargai. Allah menilai, Bapak Ibu. Rasa ikhlas akan tumbuh karena menyadari bahwa Allah menyaksikan, memahami sampai ke dalam hati kita, pikiran dan perasaan kita.
Dan Bapak Ibu yang dirahmatin Allah, kalau sasmi itu kita latih terus dan kita praktekkan di dalam sholat, insya Allah Bapak Ibu, akhlak mulia ini secara bertahap akan terbentuk di dalam jiwa kita. Ada 60 karakter mulia ini yang kita bentuk melalui sholat yang khusyuk, nanti ditambah lagi terapi Qurani kalau Bapak Ibu berlanjut, luar biasa Bapak Ibu. Ya, sudah banyak jamaah kita yang bertestimoni manfaatnya. Jadi akhlak mulia mulai tumbuh. Dan akhlak mulia inilah Bapak Ibu yang membawa kita sukses dan husnul khotimah serta masuk surga tanpa hisab. Insya Allah. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya ulang kembali ya, bahwa 3T ini telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Saya bacakan kembali Bapak Ibu, rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, akhlak adalah harta kekayaan yang tidak akan habis, lampu yang tidak akan padam, pakaian yang tidak akan lapuk. Tumaknina, tafakur, tadabur atau 3T merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam usaha mencapai sholat yang khusyuk. Setelah membaca buku sholat khusyuk metode 3T, tumaknina, tafakur, tadabur, kami Majelis Ulama Indonesia dengan penuh kegembiraan menyambut baik. Diiringi doa, semoga usaha ini diridhoi oleh Allah dan menjadi ibadah di sisinya. Inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mungkin cukup panjang gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa menggambarkan bagaimana pentingnya sasmi 3T itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kasir kepada Bapak Ustadz Insinyur Gatot Marhendra Dwita yang telah memberikan pembekalan yang luar biasa sehingga kita semua bisa mulai memahami ya mengapa kita harus berlatih ya, berlatih atau kalau dalam bahasa Arabnya riadoh ya Pak Ustadz ya, karena Rasulullah pun gemar beriadoh ya, bertadabur, bertafakur dalam kesendiriannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, insya Allah Bapak Ibu nanti akan dibimbing oleh para admin di grup, akan dipersembahkan makanan hidangan spesial bergizi yaitu materi-materi berlatih sasmi. Ya baik, untuk selanjutnya mohon izin saya akan membacakan maklumat yang kedua. Kurikulum Sasmi Salat Khusyuk 3T ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah berlatih angkatan ke-69 nanti akan mendapatkan materi selama 11 pekan. Pekan pertama adalah terapi Sami Allah. Pekan kedua terapi Bismillahirrahmanirrahim. Pekan ketiga terapi Alhamdulillahirabbil alamin. Pekan keempat Maliki Yaumiddin. Pekan kelima terapi Iyyaka na'budu. Pekan keenam terapi Wa iyyaka nasta'in. Pekan ketujuh terapi Ihdinas siratal mustaqim. Pekan ke-8 terapi Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pekan ke-9 terapi Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pekan ke-10 terapi Allahu Akbar. Pekan ke-11 terapi Astagfirullah. Catatan minimal berlatih 1 kali setiap hari. Laporan berlatih hanya 1 kali sehari. Teks, makna, audio ceramah, audio berlatih mohon dibaca atau didengarkan dan ikuti secara seksama. Berlatih sasmi dilakukan di luar sholat. Setelah berlatih sasmi, makna singkat ayat Al-Fatihah dicoba dipraktekkan dalam sholat sunnah terlebih dahulu. Kemudian akan terbawa secara otomatis dalam sholat wajib. Laporan minimal 60% untuk berlanjut ke sasmi tingkat 2.
Ya, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, KPM ini merupakan pendidikan, bukan ceramah lepas. Jadi setelah Bapak Ibu mendapatkan teori, maka akan dibina, dibimbing di dalam grup, sampai Bapak Ibu betul-betul bisa merasakan indahnya salat khusyuk, indahnya berselancar di samudera Al-Fatihah, indahnya berjumpa dengan Allah. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini, 104 partisipan. Mudah-mudahan ikhtiar kita diridhoi oleh Allah untuk memperbaiki kualitas ibadah yang pertama kali dihisab, yaitu sholat. Insya Allah ini akan membawa dampak yang luar biasa, perubahan akhlak secara perlahan-lahan ya. Banyak sekali testimoni yang sudah merasakan. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan testimoni yang lebih lengkap di dalam YouTube Lukman KPM ya, banyak sekali testimoni yang bisa diakses yang akan dapat meyakinkan Bapak Ibu untuk terus berjuang di sini bersama-sama kita. Saya juga berlatih dan praktek keseharian, insya Allah kita bisa menikmati indahnya sholat.